Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih setia, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui semuanya, mengerjakan tugas tanggung jawab kami oleh karena kekuatan dan kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian, supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-16 sampai 19. Tertulis demikian. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada pembalasan yang begitu sempurna seperti pengampunan. Mengampuni adalah pembalasan yang terbaik. Saat menerima penghinaan dan perlakuan yang tidak pantas, Tuhan Yesus tidak memberikan perlawanan, baik melalui ucapan maupun tindakannya. Ia membiarkan para prajurit Romawi itu mengolok-olok dirinya dengan mengenakan jubah ungu, mahkota duri, dan memberikan penghormatan palsu kepadanya. Selain itu, Tuhan Yesus juga tetap berdiam diri ketika mereka memukuli kepalanya dan meludahi wajahnya. Sungguh merupakan suatu hinaan yang sangat merendahkan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sekalipun ia dapat mengadakan perlawanan, tapi ia tidak melakukannya. Kalau kita membaca Injil Matius 26 ayat 52-54, seorang murid Tuhan Yesus memberikan perlawanan saat Tuhan Yesus ditangkap. Tapi Tuhan mengatakan agar muridnya itu tidak usah melawan. Dan Tuhan menyatakan bahwa sekalipun ia dapat melawan, ia tidak melakukannya untuk menggenapi apa yang harus terjadi. Di ayat 53 tertulis, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Meskipun ada kekuatan dan kuasa untuk melawan dan menang, tapi Tuhan Yesus memilih untuk menerima setiap hinaan dan olok-olokan serta perlakuan para serdadu Romawi itu." Bangsa Roma adalah bangsa yang secara praktis menyalibkan Kristus atas desakan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Namun di kemudian hari justru bangsa Roma ini berbalik dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, sikap dan tindakan Tuhan Yesus dalam menghadapi perlakuan yang merendahkan dirinya menjadi refleksi kita pada saat ini. Sudahkah kita meneladani Kristus dalam kehidupan kita? Saat kita dihina, diolok-olok, direndahkan, difitnah, dihianati, atau diperlakukan dengan tidak sepantasnya, akankah kita marah dan membalas, ataukah kita berdiam saja dan mengampuni mereka? Firman Tuhan mengajar kita semua agar kita tidak usah marah, jangan kecewa, sedih atau putus asa ketika kita mengalami suatu keadaan penolakan atau penghinaan. Tuhan Yesus saja mengalami hal-hal yang demikian. Biarlah kita juga hendaknya mengingat akan Tuhan yang dengan rendah hati dan sabar menerima semuanya itu. Pembalasan yang terbaik adalah memberikan kasih dan pengampunan. Dalam Lukas 6 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu,
berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dan dalam surat Roma 12 ayat 20 tertulis, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah hal ini, mengasihi dan mengampuni. Pembalasan hanya akan membuat kita terbakar api kebencian, tapi pengampunan, kasih akan membuat kita penuh berkat dan kedamaian. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami suatu kesadaran, teladan yang begitu baik dari Engkau. Engkau mengajar kami untuk kami merendahkan diri, sabar, mengasihi dan mengampuni. Sebagaimana Engkau Tuhan telah menunjukkan teladan yang luar biasa ketika Engkau dihina, diolok-olok, dan diperlakukan dengan tidak pantas. Engkau tidak membalas, Tuhan tidak melakukan perlawanan. Engkau berdiam diri. Ajar kami Tuhan untuk melakukan yang demikian juga. Berikan kami hati yang mengasihi. Kami tidak mampu ya Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Ubahkan kami ya Tuhan dengan kuasa firman-Mu dan dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami mampu untuk mengasihi dan mengampuni, bahkan mendoakan, juga melayani orang-orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang memberikan kami kemenangan. Firman-Mu menjadi sukacita dan kekuatan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi mereka yang sedang dalam masalah dan persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya, kami terima kemenangan, jawaban doa dari Tuhan. Tuhan selalu menolong kami, tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan kami terima dengan berlimpah daripada-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.